Halo, saya Mahendra Nazar. Saya bekerja sebagai seorang ilustrator. Saat ini saya bekerja dan berkarya di studio saya di Bilangan Pamulang, Tangerang Selatan. Dari sini saya bekerja dan menggambar khususnya, mengerjakan commission work, berkarya untuk personal project saya sendiri, lalu build merchandise yang saat ini sedang saya kejar untuk dirilis di 2022 ini. Ya, ilustrator sendiri sebenarnya sebagai bidang pekerjaan yang tidak baru, ya, di mana bidang kerjanya sebenarnya cukup luas, ya. Inti utamanya adalah yang pasti menggambar. Nah, menggambarkan banyak hal, ya, dari brief klien atau dari personal project kita sendiri gitu. Sebanyak mungkin. Dan yang dari katanya sendiri kan, ilustrator kan to illustrate, itu pengilustrasi kan, berarti mengilustrasikan banyak hal gitu. Di saya pribadi, di project yang saya kerjakan, biasanya saya menerima kerjaan kolaborasi, lalu commission work dari klien. Nah, di saat mengerjakan commission work dari klien, kita biasanya mengejar brief yang ada, konsep yang ada, gitu, mengilustrasikan hal yang visual yang dibutuhkan oleh brand atau klien ya, yang sedang bekerja dengan saya. Ya, di samping menggambar, menjadi seorang ilustrator tuh juga mesti bisa membaca keinginan klien pertama, atau kalau untuk personal project biasanya mesti bisa sense kita mesti bisa lebih luas lagi untuk mencoba untuk riset, mempelajari apa yang sedang ingin kita bangun di dalam ilustrasi kita tersebut gitu. Jadi nggak cuma sekedar menggambar, tapi gimana cara kita nge-build sensing dalam visualnya terutama, lalu gimana cara kita ngebaca surrounding, karena kan untuk mengilustrasikan yang ada biasanya ya macam-macam. Misalnya kita mesti mengilustrasikan ada kerjaan ilustrasi di taman gitu ya, untuk suatu brand sepeda mungkin gitu. Nah, gimana cara kita bisa meriset dari mulai sepeda tersebut sampai kemana sepeda itu akan dibawa, siapa yang mengendarai. Nah, hal-hal kayak gitu perlu diriset lebih lanjut sebagai dari seorang ilustrator, in order mendapatkan sebuah ilustrasi nanti yang baik dan sesuai dengan brief atau konsep yang memang ada dari awal. Ilustrator sebenarnya luas ya, macamnya gitu ya. Saya cuma tahu beberapa yang bisa saya sebut. Mungkin ilustrator buku anak, lalu ada juga yang memang menjadi seorang scientific illustrator. Kalau misalnya nih kita lihat di buku-buku biologi, itu kayak ada semacam gambar-gambar tentang binatang dan sebagainya. Itu berbeda soalnya. Nggak semuanya bisa diambil sama seorang illustrator. Ada orang yang punya gift untuk bisa mengambil semuanya, diambil ilustrasi buku anak, diambil scientific illustration, atau juga misalnya bisa juga menyeberang jadi ilustrasi untuk poster dan segala macam. Ada satu orang yang saya kenal yang kurang lebih dia bisa sangat versatile gayanya, jadi benar-benar bisa mendatangkan banyak klien, tapi banyak juga yang sebenarnya emang dia spesifik gitu. Ada yang emang benar-benar cuma satu dia diambil, saya cuma ngerjain ilustrasi buku anak tok gitu. Ada yang memang dia ngomongin ke biological atau scientific illustration, ada yang memang dia ilustrasinya horor, terus emang di situ kerjanya gitu. Jadi sangat luas, jadi sangat banyak sekali pintu yang bisa dimasuki di dalam dunia bekerja sebagai ilustrator.
untuk bisa menjadi seorang illustrator ya kita mesti bisa setidaknya gambar basic ya, nggak mesti perfect dalam artian harus benar-benar bisa mengejar anatomi gitu. Ada anatomi manusia, pastikan tumbuhan, hewan, lalu kalau dilebarkan lagi bikin bangunan, mobil dan segala macam. Intinya apa yang ada di sekitar kita di dunia ini, kalau misalnya mau menjadi seorang illustrator yang sangat bisa menggambar semua hal dan bisa dapat klien yang meluas ya memang sudah sebaiknya menguasai basic-basic tersebut. Namun mentor saya pernah bilang sebenarnya bukan dalam artian tidak mesti mengejar perfect, tapi gimana cara kita bisa mengerti kalau anatomi tubuh manusia ini kita bisa ngerti. Awalnya menjadi seorang pengkarya ya, belum menjadi ilustrator itu karena kecenderungan dari kecil suka menggambar, lalu diteruskan, diikuti 2008 ikut masuk ke workshop bersama beberapa teman ya, difasilitasi oleh salah satu mentor. Beliau bukan cukup hebat ya, maksudnya dia sangat hebat menurut saya. Dari beliau saya banyak dapat insight dan banyak dapat ilmu, knowledge yang bisa saya pakai hingga kini ya. Dari 2008 tersebut akhirnya di 2011 memberanikan diri untuk secara profesional bekerja sebagai seorang pengkarya dan ilustrator. Ya hingga saat ini dari 2011 tersebut outputnya beda-beda, nggak cuma sekedar ilustrasi untuk merchandise, ilustrasi untuk buku gitu. Tapi outputnya bisa jadi meluas ke misalnya mural gitu ya. Dari ilustrasi yang saya ilustrasikan diturunkan menjadi mural gitu. Ada beberapa mural saya di kafe dan di rumah atau di backyard teman ya. Jadi dari 2008 ke 2022 ini turun naiknya cukup oke, signifikan dan tantangannya banyak sekali, namun harus tetap dijaga dan dibawa tetap fun. Oke, kenapa menjadi seorang illustrator? Karena pertama yang emang saya bisa lakukan dari kecil ya, menggambar ya, kecenderungan tersebut menurut saya harus diikuti dan harus ditumbuhkan terus. Bentuknya nggak mau berhenti di satu titik tapi bisa diperluas lagi. Lalu karena ini cukup challenging buat saya gitu ya, menjawab kebutuhan dari klien, bahkan juga kalau saya punya ide ingin menggambarkan sesuatu tentang punya inisiasi project sendiri gitu ya, mau gambarin tentang misalnya respon terhadap film tertentu gitu ya, itu kan cukup challenging ya. Maksudnya mengilustrasikan hal-hal tersebut butuh banyak ngebedah filmnya gitu ya, terus dan segala macam ya gitu. Jadi karena saya suka challenge-nya gitu dan nggak berhenti di satu titik, jadi bisa meluas, makanya saya memberanikan diri untuk memilih menjadi seorang illustrator. Kalau perkembangannya makin kesini makin pesat, pelakunya makin banyak ya. Jadi kalau dibilang ini sebuah pekerjaan yang cukup bisa jadi pilihan, ya menurut saya ya, karena industrinya makin pesat ya. Udah gitu semakin banyak pelakunya, ya persaingan pun juga makin banyak gitu. Nah di situ challenge-nya untuk saya sendiri ya, maksudnya, dan beberapa teman-teman yang memulai lebih awal, gimana caranya tetap bisa bersaing dengan teman-teman yang lebih muda saat ini gitu. Plus
Dengan sekarang ada NFT, lalu digital juga semakin apa namanya, progresnya semakin meluas ya. Jadi ilustrator menurut saya cukup banyak apa namanya, pintu yang bisa dimasuki karena perkembangannya tersebut. Oke, kalau ditanya tentang perkembangan di Indonesia, ya seperti tadi saya bicarakan, signifikan. Kalau dikomparasi dengan misalnya Singapura gitu ya, mungkin yang membedakan antara di sini dan di sana, saya nggak tahu ini benar apa enggak, tapi yang saya lihat mungkin knowledge dari pelakunya, lalu dari kliennya gitu, bisa sama-sama apa namanya, bisa berbarengan gitu. Nah, karena banyak yang terjadi di Indonesia ya, yang saya lihat gitu, beberapa klien masih banyak kurang di misalnya ada terms and condition, lalu di ya perjanjian, lalu di harga servisnya berapa gitu, dan kadang itu masih belum memadai untuk kita menjadi seorang ilustrator. Makanya kadang orang tua biasanya kan bertanya-tanya apakah bisa hidup sebagai seorang penggambar, ilustrator gitu ya. Sebenarnya sangat bisa sekali, asal kita mau sama-sama belajar sih kalau menurut saya. Ya biasanya step-stepnya tuh kalau misalnya kerjaan dari klien udah pasti ya, setelah pengiriman cost untuk pengerjaannya berapa, kalau di-approve, lalu biasanya saya minta down payment dulu sebelum akhirnya mengerjakan mood gitu ya. Dari mood tersebut baru kelihatan nanti kira-kira yang saya propose ke mereka visualnya kurang lebih seperti ini. Nah, dari situ udah tuh ada preview 1, preview 2 sampai akhirnya nanti begitu udah makin runcing ya, udah makin enak sebenarnya. Jadi konsepnya udah ketahuan, konsep visualnya udah lebih jelas lagi sampai akhirnya nanti setelah FA baru saya kirim file, biasanya soft copy-nya gitu dengan soft copy high res. Nah udah setelah itu biasanya ya udah kirim invoice udah pastilah. Biasanya itu tahap yang cukup akhirnya back and forth-nya lumayan tuh di saat deliver mood-nya, lalu belum sampai di tahap desain ya. Jadi kayak konsepnya seperti apa, seperti misalnya dari yang sudah di-propose ternyata ada sedikit modifikasi, nah nanti ternyata yang sudah direvisi dibalikin lagi maunya jadi yang ke konsep awal. Nah kayak gitu-gitu itu cukup makan waktu dan makan tenaga, juga makan makan energi ya gitu. Gimana caranya itu seorang ilustrator bisa ngerespon itu dengan baik gitu. Saya pribadi dulu cukup agak keras dalam artian cukup agak saklek gitu ya kalau misalnya berhadapan dengan klien, cuma makin kesini kayak makin realistis, kayaknya nggak bisa kayak gitu terus ya. Jadi emang harus benar-benar bisa kayak ngikis ego saya supaya bisa menerima dengan baik, namun bukan berarti juga terus mengikuti apa yang klien klien drive kita kemana gitu. Harus ada kadang kita berhentiin karena kita juga punya batas gitu, dan mereka mesti tahu batas kita di mana. Jadi kebutuhan yang mereka butuhkan tuh bisa segera digarap dengan cepat gitu. Kalau misal diikutin terus malah takutnya ngalor ngidul dan semakin meluas gitu idenya gitu dari ide awalnya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Yang paling banyak makan paling banyak effortnya di saat itu mood dan sebelum desain. Oke.
Ya dari awal berkarya hingga sekarang, kalau misalnya bisa dibilang, kalau kadang kalau ditanya genre lo apa sih Mahe gitu, misalnya dalam berkarya gitu ya. Mmm, Kalau saya sendiri sih nyebutnya mungkin makin ke sini makin pop ya, gambarnya makin kartun gitu, agak komikal gitu, karena emang roots dari gambarnya memang menggambar karakter ya. Nah, karakter yang memang dari kurang lebih dari 2010, lalu saya beri nama dia di 2015, namanya Zizi ya. Zizi itu, saya gambarkan terus-menerus dengan form yang berbeda-beda gitu. Jadi bisa dibilang mungkin benang merah saya dalam berkarya tuh ada di dia gitu, di Zizi ya, orangnya, bentuknya karakternya seperti anak kecil brewokan gitu ya, dan, awal-awalnya nggak banyak orang yang menerima karakter tersebut karena menurut mereka cukup, spesifik kali ya, nggak bisa ngegambarin, banyak hal kalau diilustrasikan. Tapi, ya mungkin rezeki tahun ini ternyata banyak yang mau menggunakan atau memperbolehkan saya menggunakan karakter tersebut di beberapa pekerjaan commission work gitu, dan semoga aja kedepannya akan lebih baik buat karakter si Zizi tersebut ya. Ya saya cukup happy karena seperti anak saya sendiri yang akhirnya bisa diakuin oleh orang gitu ya, karakter tersebut. Jadi kita lihat ke depannya nanti. Ya, Zizi namanya, kalau nanti mau lihat pasti ya bisa. Influence dalam berkarya banyak sekali ya, maksudnya dalam berkarya sebagai seorang pengkarya atau seniman, lalu sebagai seorang illustrator, kurang lebih roots-nya mungkin bisa datang dari sumbernya sama gitu. Ada beberapa nama, kalau dari dulu saya suka sekali dengan Mike Mignola, dia salah seorang comic artist dari Amerika. Dia kalau tahu Hellboy, karakternya dia, saya sangat terinfluence oleh gaya gambar dia. Lalu kalau dari pola berpikir dalam berkarya gitu, saya suka seniman dari San Francisco, ada dua orang suami istri. Margaret Kilgallen sudah meninggal, suaminya masih ada nih, Barry McGee. Nah, mereka itu punya role dan cukup kuat ya mereka di sana, pengaruhnya di San Francisco. Saya suka gaya mereka karena mereka cukup lugas dan konsisten gitu dengan gaya mereka, dan cukup menggambarkan keseharian dan surrounding mereka di San Francisco, surf culture, skate culture, lalu mereka berkarya menjadi graffiti artist gitu ya. Cara mereka berkarya itu cukup menjadi pedoman untuk saya, dari kurang lebih 3 tahun lalu hingga saat ini gitu. Ya, untuk tetap maintaining pekerjaan ini sebagai seorang illustrator, pasti banyak yang dikonsumsi, dalam artian dari nggak cuma dari referensi ya, referensinya nggak cuma dari gambar, dari buku yang saya baca, musik yang saya dengarkan gitu ya. Sebenarnya yang mesti dilakukan terus-menerus ya menggambarnya itu gitu ya. Karena semakin sering kita gambar, kalau saya ngelihatnya semakin beruntung, karena semakin nge-challenge diri kita gitu ya. Ibarat ini aja, ibarat tanaman ya, kalau misalnya dijaga, disirami terus-menerus, pasti kan tumbuh gitu. Sama seperti skill dalam berilustrasi gitu. Jadi yang mesti dilakukan ya praktis dan gambar terus, sembari kita mengasah sense kita dalam sense visual kita dalam berkarya. Nah, kalau di kerjaan yang berkenaan dengan klien itu memang nggak semuanya gaya gambar kita yang keseharian ya bisa di-apply gitu. Jadi di situ sebenarnya challenge buat kita, gimana cara kita bisa respon dan gimana cara kita bisa kayak ngukur
sejauh mana batasan kita nih bisa memakai gaya gambar kita sehari-hari atau emang pure mengikuti gaya atau referensi yang klien butuhkan untuk visualnya gitu. Namun makin ke sini yang bisa disyukuri justru malah makin banyak yang akhirnya klien yang memang butuh jasa saya karena memang dari awal dia ngelihat gaya gambarnya duluan dibanding jasa bahwasannya si Mahe ini seorang penggambar ilustrator gitu ya, dia bisa gambar apa aja dong gitu. Ya itu sebenarnya nggak masalah gitu, cuma syukur banget makin kesini akhirnya makin banyak dapat klien yang emang dia ngelihat gaya gambarnya dulu, dan di saat mereka approach mereka udah tahu nih gaya gambarnya Mahe kayak gini. Pas kita akhirnya ketemu ngobrol, yang mereka butuhkan justru malah keluarin gaya gambar lo aja gitu yang emang biasa lo gambar gitu, nggak usah mengikuti atau nyari mood board lain gitu. Mood boardnya ada di karya lo sendiri kok. Nah itu makin enak sih sebenarnya. Walaupun di awal-awal nggak kayak gitu. Kita di hire dari dulu, kalau di awal saya pribadi dulu di hire karena memang jasanya sebagai seorang ilustrator gitu, bukan dari style gambarnya gitu. Project paling berkesan justru malah bukan yang terlampau besar sih ya gitu ya. Justru malah yang project kecil lalu bisa diterima oleh kliennya dengan baik gitu. Justru proyek kecil, tapi juga bukan pure ilustrasi ke buku atau ke merchandise atau apa, justru malah outputnya ke mural. Jadi waktu itu dapat kerjaan mural untuk menggambar di backyard temen dengan gaya ilustrasi saya sendiri gitu. Dan itu cukup signifikan pengaruhnya di proses berkarya ke depannya gitu, hingga saat ini. Karena mendapat keleluasaan seperti itu menyenangkan dan membuat semangat lagi berkarya gitu. Kurang lebih itu. Nanti kalau mau lihat bisa ada di Instagram, ada salah satu gambar saya di tembok teman. Ya sekarang untuk mempromosikan portfolio gitu ya, keseharian gambar kita keseharian, wadahnya sangat banyak, salah satunya mungkin Instagram. Lalu perkembangannya sekarang ini menjadi seorang ilustrator makin terasa lagi, apalagi saat ini ada NFT, di mana di situ akhirnya bisa langsung bertemu dengan kolektor, lalu bisa berkenalan dengan berbagai seniman atau ilustrator dari mancanegara secara langsung, berjualan, bertukar karya dengan sangat gampang ya. Jadi prospek ke depan sebagai seorang ilustrator tuh sangat memungkinkan dan baik, asal itu tadi mau sama-sama belajar antara si klien dengan si pelakunya. Di samping kemudahan dalam berpromosi yang tadi sebelumnya sempat saya kemukakan, memang di balik itu tantangannya juga cukup besar karena makin banyak pelakunya, berarti kan peluang kita semakin sedikit nih gitu. Jadi yang mesti dilakukan sebenarnya adalah gimana caranya tetap bisa bersaing secara sehat dengan teman-teman yang pelaku yang baru gitu. Challenge pertamanya sebenarnya adalah gimana caranya kita bisa ngatur diri sendiri, respon terhadap hal-hal dari faktor eksternal tersebut. Ya, output ilustrasi dari seorang ilustrator itu sangat luas. Tadi saya sempat bicarakan bisa menjadi mural, ada yang tadi ilustrator buku anak ya. Ada juga memang ilustrator sampul buku gitu ya. Lalu ada juga ilustrasi untuk poster, iklan, advertising dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya tanpa sadar karya-karya ilustrator di sekitar kita tuh cukup banyak gitu. Listnya kah atau gimana gitu. Cuma sebenarnya ya
yang kita lihat itu ya ada karakter, ada apa scene yang digambarkan. Kurang lebih seorang ilustrator yang mengerjakan. Masih panjang karena pengen banget bisa di challenge, dapat klien yang lebih masif lagi, klien yang lebih besar lagi dari yang sudah ada sekarang. Mensyukur yang udah ada, tapi juga tetap gimana caranya tetap bisa terus mengembangkan yang saat ini dikerjakan supaya dapat klien-klien yang lebih besar lagi. Yang paling awal banget, yang tradisional itu pen dan paper, kertas dan pen, itu udah pasti, atau pensil ya. Sebenarnya dari situ nanti bisa berkembang jadi macam-macam gitu. Kalau sekarang karena di era digital makin canggih, kita bisa pakai drawing tablet, terus sekarang ada yang pakai iPad, langsung bikin meja kerja langsung di situ ya. Tapi kalau saya pribadi dulu awalnya dari tradisional dulu. Lalu dari situ dibuatkan format digitalnya dan dipublikasikan gitu. Sangat jauh stepnya dibanding sekarang. Kalau sekarang pakai drawing tablet, habis selesai langsung bisa diposting, cepet banget. Dan kalau memang mau serius, sekolahnya secara akademis pasti ada gitu. Di samping workshop, namun kalau mau ngambil kuliah seni rupa atau DKV gitu, teman-teman ilustrator banyak yang berawal dari mereka akademisi. Nah, dari situ nanti pilihannya jatuh ke kalian sendiri, akan mau jadi seorang ilustrator atau perupa. Kurang lebih sih seperti itu ya. Halo, saya Mahendra Nazar, saya seorang ilustrator. Tonton terus Dream Job di e-channel.